Bab 741 Ujung Jalan. Melihat pemandangan tersebut, Tan Kai yang sedang mengemudi tiba-tiba gemetar ketakutan. Ia langsung mengerem pelan, memperlambat mobil, sekaligus memutar setir dengan tajam untuk menghindari sosok yang terguling di tanah. Lin Yu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan melihat ke belakang sosok yang berguling itu. Setelah memastikan bahwa sosok itu bukan Jiang Yan, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu sekarang, melalui pemahamannya tentang sosok Jiang Yan, dia yakin itu pasti bukan Jiang Yan. Mobil patroli di belakang melihat wanita yang tertinggal dan segera berhenti untuk menanganinya. Setelah Lin Yu bersyukur, hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Meskipun wanita yang baru saja diusir dari mobil bukanlah Jiang Yan, dia juga salah satu rekan senegaranya, orang yang hidup dengan darah dan daging, keluarga. Percepat, wajah Lin Yu sangat muram, dan dia berkata dengan dingin kepada Tan Kai, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Tan Kai tertegun sejenak, menatap Lin Yu dengan mata merah, mengangguk penuh semangat, menginjak pedal gas, dan mobil langsung melaju, menyalip dua mobil intelijen militer di depan, dan dengan cepat mendekati mobil Jiguantou. Lebih cepat, Lin Yu memperkirakan jarak dan kecepatan. Selama Tan Kai bisa meningkatkan kecepatannya sedikit, dia yakin bisa melompat langsung ke mobil Jiguantou. Tetapi pada saat ini, Jiguantou dan yang lainnya juga menemukan Lin Yu dan yang lainnya sedang mendekat. Kepala jengger itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan menoleh ke belakang. Dia sangat terkejut saat mengenali Lin Yu di dalam mobil. Jelas, dia tidak menduga bahwa Lin Yu lah yang memecahkan masalah pria besar dan pria berwajah merah. Namun, keterkejutan di mata Coxcomb Head menghilang. Dia menatap Lin Yu dengan senyuman aneh di bibirnya. Lalu dia menarik Jiang Yan keluar dari belakang, mendorong kepalanya keluar jendela, dan pada saat yang sama memasukkan pistolnya ke dalam tangannya. Menunjuk ke atas kepala Jiang Yan, dia menatap Lin Yu sambil tersenyum, seolah dia hendak menembak. Tidak, hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan dia segera mencondongkan tubuh dan berteriak keras ke Coxcomb Head. Pria jengger itu tersenyum dingin, perlahan membuka pengaman pistolnya, memutar moncong pistol di tangannya, mengarahkannya ke roda depan Lin Yu dan mobil mereka, dan menembak dengan keras. Tes, roda depan mobil tiba-tiba kempes, arahnya tidak terkendali, dan dengan cepat miring ke samping. Tan Kai buru-buru menginjak rem dan menstabilkan mobil secara perlahan agar tidak menabrak pinggir jalan, tapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Melihat Coxcomb Head dan mobil mereka semakin jauh. Sialan, Tan Kai meninju kemudi dengan marah, dan kemudian buru-buru meminta Lin Yu untuk melompat keluar dari mobil, menghentikan mobil patroli di belakangnya, masuk bersama Lin Yu, dan segera mengejarnya lagi. Namun, mobil patroli biasa semacam ini tidak ada bandingannya dengan performa off-road militer Tan Kai. Kecepatannya relatif lambat, dan ia hanya bisa melihat bokong Coxcomb dan yang lainnya. Mobilmu jelek sekali, bisakah kamu melaju lebih cepat? Kata Tan Kai dengan sedikit kesal. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Penghalang jalan telah dipasang di depan. Petugas patroli yang mengemudikan mobil berkata dengan tenang kepada Tan Kai. Penghalang jalan telah dipasang. Sandera. Ekspresi Tan Kai tiba-tiba berubah, tetapi dia berhenti ketika dia berbicara, dan sepertinya bereaksi. Sandera apa yang kamu khawatirkan? Kematian para sandera, yang dia inginkan hanyalah para pembunuh ini. Kami juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan hidup para sandera, namun nyatanya, dalam kasus ini, para gangster tidak berani melakukan apapun terhadap para sandera. Jika ada yang tidak beres dengan para sandera, mereka tidak akan selamat. Kenali Tan Kai. Kekhawatiran dalam kata-katanya dijelaskan kepada Tan Kai. Kamu tidak tahu siapa mereka. Lin Yu berkata dengan dingin saat ini. Karena ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar, dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Orang yang kejam dan keji seperti Coxcomb Head berperilaku aneh dan sulit dipahami. Anda tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan dia sepertinya tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Lin Yu tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menghadapi kekurangan Jiang Yan, dan bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya tanpa Jiang Yan.
Tan Kei mengertakkan gigi dan menatap Lin Yu yang pucat, merasa sangat tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan He, yang selalu tenang, berbicara dan tertawa, menunjukkan ekspresi panik. Benar saja, seperti yang dikatakan petugas patroli, polisi telah memasang penghalang jalan, dan paku penghalang lalu lintas juga dipasang secara diam-diam di depan penghalang jalan tersebut. Meskipun pria berwajah bekas luka yang bertugas mengemudikan mobil Cockham Head melihat pemblokiran tersebut paku di jalan terlebih dahulu, tapi sudah terlambat, dan tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Dia bergegas ke depan dengan letupan, dan mobil langsung miring dan menabrak pagar pembatas di pinggir jalan dengan suara keras mesin di bagian depan mobil. Jantung Lin Yu berdetak kencang saat melihat pemandangan ini, dan dia tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan melihat ke mobil yang jatuh itu. Anda tahu, Jiang Yan masih di dalam mobil. Dengarkan orang-orang di dalam mobil, serahkan senjatamu dan bebaskan para sandera. Kami tidak akan melukaimu. Saat ini, orang-orang dari polisi dan militer juga telah mengepung mereka, semuanya mengarahkan senjata ke arah mereka, dan teman-temannya dengan lantang membujuk mereka untuk menyerah. Tan Kei dan Lin Yu telah tiba. Setelah mobil berhenti, Lin Yu buru-buru membuka pintu, melompat keluar, dan bergegas menuju mobil Jiguantou. Minggir, Lin Yu berteriak dengan marah kepada petugas patroli yang menghentikannya. Tuan He, jangan impulsif. Tan Kei bergegas dan meraih Lin Yu, membujuknya, Jiang Yan masih di tangan mereka. Lin Yu menenangkan diri dan menatap kepala yang disisir ayam dengan mata terbelalak terbuka saat mereka bertabrakan. Mobil itu hancur, dan hatiku benar-benar terkepal. Bang! Pada saat itu, pintu mobil tiba-tiba ditendang hingga terbuka dengan keras, lalu sesosok tubuh didorong keluar. Saudari Yan. Setelah Lin Yu melihat dengan jelas bahwa itu adalah Jiang Yan, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan matanya berkaca-kaca sebelum dia menyadarinya. Meskipun rambut Jiang Yan berantakan dan ada darah di dahinya, terlihat bahwa luka Jiang Yan tidak serius, dan Lin Yu merasa lega. Tapi sebelum dia bisa bahagia lama-lama, sesosok tubuh melompat keluar dari mobil lagi, meraih leher Jiang Yan, dan mengarahkan pistol di tangannya ke pelipis Jiang Yan. Saya melihat setelah benturan tadi, kepala Jengger tidak jauh lebih baik, seluruh telinga kiri dan kulit kepala terbuka dengan lubang besar, dan darah terus mengalir keluar. Itu membuatnya tampak semakin menakutkan dan aneh. Rekannya, pria yang memiliki bekas luka, tewas di tempat. Sedangkan pria botak, kakinya patah total dan terjebak di dalam mobil. Letakkan senjatanya. Petugas patroli di sekitarnya berdiri siap dan dengan dingin berteriak ke Cockham Head. Hehe, orang Yanxia benar-benar tidak memiliki integritas. Cockham Head tersenyum galak dan mencibir pada orang-orang di sekitarnya. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Aku harus membunuh semua orang di kota asal. Kamu sangat aneh. Apakah menurutmu badan intelijen militer kami akan membiarkanmu melarikan diri di negeri musim panas ini? Pada saat ini, suara suram datang, dan Yuan Jiang terlihat perlahan berjalan keluar dari kerumunan, matanya cerah dan ekspresinya dengan sedikit kegembiraan, dia menatap kepala yang disisir ayam itu dengan dingin, seolah-olah sedang melihat mangsa yang baru saja dia tangkap. Mata Lin Yu bersinar dengan rasa dingin yang kuat, bahkan kebencian, ketika dia melihat Yuan Jiang berjalan keluar. Jika Yuan Jiang tidak bersikeras mengejar orang-orang ini, ayah anak kecil itu tidak akan mati, dan dia akan ditinggalkan di jalan. Sandera itu juga tidak akan mati. Dan sekarang hidup atau mati sandera lain di dalam mobil tidak pasti, dan Jiang Yan dapat dibunuh oleh kepala Jengger ini kapan saja. Mungkin bagi Lin Yu, ini adalah situasi kalah-kalah, atau bahkan melebihi keuntungannya, tetapi bagi Yuan Jiang, ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Karena dia membunuh beberapa orang, dia tidak dapat menerima banyak hukuman. Bagaimanapun, para gangster itu terlalu kejam, tetapi mampu menangkap pembunuh yang begitu kejam akan menambah sorotan lain pada resumenya. Jangan terlalu bersemangat, jangan sakiti dia, jika terjadi sesuatu, kita bisa membicarakannya. Lin Yu takut Jiguantou akan mengambil risiko dan menyakiti Jiang Yan, jadi dia buru-buru berdiri dan membujuk Jiguantou dengan keras, dan miliknya mata ketika dia melihat Jiang Yan sangat lembut untuk sesaat.
Jiang Yan juga bersemangat saat melihat Lin Yu, dan air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu akan muncul di sini. Dan melihat Lin Yu aman dan sehat, dia tidak bisa menahan nafas lega. Lin Yu mengkhawatirkannya, bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan Lin Yu? Tidak peduli seberapa kuat dan luar biasa kemampuan Lin Yu, kekhawatirannya tidak akan berkurang sama sekali. Yuan Jiang tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Yu tiba-tiba muncul. Dia jelas sangat terkejut. Kemudian dia menyipitkan matanya dan memikirkannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Ya, ada apa? Kita bisa membicarakannya. Nona Jiang yang Anda miliki adalah kekasih Tuan He Jiarong, dan Tuan He adalah teman Departemen Intelijen Militer kami. Departemen Intelijen Militer kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 2. Bab 742 Aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Lin Yu terkejut saat mendengar kata-kata Yuan Jiang, dan menatap Yuan Jiang dengan dingin, penuh amarah. Kata-kata Yuan Jiang tidak membantunya. Itu jelas mendorong Jiang Yan ke situasi yang lebih berbahaya. Di permukaan, sepertinya Yuan Jiang memperingatkan Ji Guantou, tapi sebenarnya dia menekankan pentingnya Jiang Yan bagi Ji Guantou. Dengan cara ini, Ji Guantou tahu bahwa Jiang Yan adalah harapannya untuk melarikan diri, dan dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri pergilah. Terlebih lagi, Yuan Jiang mengucapkan 3 kata, He Jiarong, dengan sangat jelas ketika dia berbicara, jelas dengan sengaja mengungkap identitas asli Lin Yu. Bahkan jika kepala jengger itu lolos secara kebetulan kali ini, dia masih dapat mengingat identitas Lin Yu dan kembali, nanti. Menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Lin Yu benar-benar tidak menyangka Yuan Jiang akan begitu tercela dan berbahaya. He Jiarong. Mendengar kata-kata Yuan Jiang, Ji Guantou melirik Lin Yu, menggumamkan nama Lin Yu, lalu memunculkan senyuman dingin di sudut mulutnya, dan berkata kepada Lin Yu dan Yuan Jiang, biarkan aku pergi, atau kalau tidak, aku akan membunuhnya. Saat dia berbicara, dia menikam kepala Jiang Yan dengan pistol di tangannya lagi. Jiang Yan berteriak pelan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, tapi dia masih kuat. Dia mengatupkan giginya. Kamu berani. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yuan Jiang mendengus dingin, dan terus merangsang kepala jengger, sebaiknya kamu segera melepaskan Nona Jiang dan menangkapnya tanpa ampun, jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggungnya, konsekuensinya. Dia berkata meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya berharap Coxcomb Head akan segera menembak. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membalas dendam pada Lin Yu, tetapi dia juga secara alami bisa menangkap Coxcomb Head, seorang penjahat. Tan Kai sepertinya telah mendengar niat jahat Yuan Jiang dan mengutuk dalam hatinya. Dia berdiri dan mendekati Yuan Jiang dan mengingatkan Yuan Jiang dengan suara rendah, Kapten Yuan, meskipun Tuan He bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer kita, tapi jangan lupa apa hubungannya dengan Tuan Xiang. Dan Tuan He dengan Komite Nasional. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Yuan Jiang menyela Tan Kai dengan dingin, dengan sengaja meninggikan suaranya, dan berteriak dengan keras, kamu masih berani mengatakan bahwa jika kamu tidak melakukan sesuatu yang buruk, kekasih Tuan He akan menangkapnya. Tan Kai merasa paru-parunya akan meledak ketika dia mendengar Yuan Jiang menamparnya. Pada saat ini, kepala Coxcomb sepertinya telah menyadari bahwa ada perselisihan internal di antara orang-orangnya sendiri di Departemen Intelijen Militer. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berteriak kepada Lin Yu dan Yuan Jiang lagi, saya akan memberi Anda 5 detik. Jika kamu tidak melepaskanku, dan aku akan segera membunuhnya. Dalam kata-katamu, Yan Xia, kamu harus menyerahkannya bahkan jika kamu mati, kan? Jangan pernah berpikir tentang itu. Yuan Jiang berteriak dengan dingin dan berkata dengan tegas, jika kamu berani menyakiti Nona Jiang sedikit pun, aku akan segera menghajarmu. Lepaskan dia. Bahwa Yuan Jiang sengaja menjengkelkan Coxcomb Tu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin kepada Yuan Jiang kata demi kata. Tuan He, saya orang yang bertanggung jawab atas operasi ini. Yuan Jiang mengingatkan Lin Yu dengan suara yang dalam, dan kemudian meyakinkan, jangan khawatir, dia tidak berani mengambil Nona Jiang. Sebelum Yuan Jiang selesai berbicara,
tiba-tiba dia merasakan tangan dingin mencubit lehernya, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Lin Yu sudah berdiri di depannya, dengan dua mata dingin menatap lurus ke arahnya seperti pedang tajam, membiarkan dia rasa dingin yang luar biasa tidak bisa tidak terasa di hatiku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Kapten Yuan. Ketika tentara di sekitarnya melihat gerakan gila Lin Yu, mereka segera menjadi gugup dan buru-buru mengarahkan senjatanya dan mengarahkan mereka ke Lin Yu. Lin Yu mengabaikan mereka, menatap Yuan Jiang dengan dingin dan berkata, apakah kamu percaya, jika terjadi sesuatu pada Jiang Yan, aku akan membiarkanmu dikuburkan bersamanya. Jangan katakan bahwa pamanmu adalah Yuan He, tapi ayahmu adalah Raja Surga, aku ingin kamu mati, dan kamu juga harus mati. Dia mengatakan ini dengan sangat mendominasi, tapi dia memang mengatakan yang sebenarnya. Lin Yu ingin Yuan Jiang mati, dan aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia bisa menyelamatkannya. Ketika Yuan Jiang mendengar kata-kata Lin Yu yang tanpa emosi dan menindas, dia tiba-tiba menggigil, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Dia merasa bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah Lin Yu, tetapi Dewa Kematian. Dia bahkan mencium bau kematian. Wajah Yuan Jiang penuh ketakutan, dan dia hanya bisa mengangguk sedikit. Lin Yu kemudian melepaskan tangannya, menepuk bahu Yuan Jiang, dan merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, jangan berpikir bahwa aku tidak berani mengungkapkan identitasku sebagai roh bayangan. Dibandingkan dengan kekasihku, ini bukan apa-apa. Bahkan jika saya diseret ke pengadilan militer, Anda akan tetap terlibat. Faktanya, Yuan Jiang tahu bahwa pangkat Lin Yu lebih tinggi darinya, dan dia harus mematuhi perintah Lin Yu, tetapi alasan mengapa dia berani menantang Lin Yu seperti ini adalah karena dia merasa Lin Yu tidak berani mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, sebagai roh bayangan, mengungkap identitas seseorang di depan umum melanggar aturan kantor intelijen militer, dan juga akan menjadi sasaran kekuatan lain, dan faktor risikonya juga akan meningkat secara eksponensial. Bawahan, aku tidak berani. Yuan Jiang menelan ludah, dan benar-benar takut dengan aura jahat dan memaksa Lin Yu, jadi dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berbisik. Bisakah kita melepaskannya sekarang? Lin Yu berkata dengan dingin. Yuan Jiang mengangguk penuh semangat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepada Coxcomb, oke, aku berjanji akan melepaskanmu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu, tapi kamu harus melepaskan Nona Jiang. Lepaskan dia, biarkan saja dia pergi. Bukankah aku menjadi babi bodoh? Cockhead mencibir dan berkata dengan sinis. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Jiang Yan pergi, dia mungkin akan ditembak di tempat. Di belakang pertigaan jalan ini terdapat kawasan pabrik yang terbengkalai, dan di belakang pabrik terdapat pinggiran kota. Sangat nyaman bagi Anda untuk melarikan diri. Saya akan menemani Anda ke pertigaan jalan, dan saya akan menjaga jarak tertentu dari Anda. Aku akan melepaskanmu saat kamu merasa aman. Bagaimana? Kata Lin Yu sambil menarik pakaiannya dan mengambilnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata kepada Coxcomb, aku tidak membawa senjata apapun. Coxcomb memandang Lin Yu dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia tampak sedikit khawatir Yu baru saja menyerang Yuan Jiang, keterampilan Lin Yu sangat tidak biasa, jadi dia tentu harus memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, isyarat licik muncul di mata Coxcomb, lalu dia mengangguk dan berkata, oke, ikutlah denganku, tapi kamu satu-satunya, mereka harus tetap di sini. Petik 2. Yu mengangguk, dia dengan sungguh-sungguh berjanji, saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya seperti beberapa penjahat yang tidak jujur. Saya, He Jiarong, akan melakukan apa yang saya katakan. Yuan Jiang tahu bahwa Lin Yu sedang mengejeknya, dan wajahnya membiru dan putih. Tampaknya sedikit malu. Oke, kepala jengger itu mengangguk dan tidak bertindak gegabah. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, pertama-tama singkirkan penembak jitu di sekitarmu. Lin Yu berbalik dan mengedipkan mata pada Yuan Jiang tanpa penundaan sedikit pun. Dia buru-buru mengambil walkie-talkie dan memerintahkan semua penembak jitu di titik tembak untuk mengungsi. Setelah Coxcomb Head memastikan bahwa daerah sekitarnya aman, dia menyandera Jiang Yan dan perlahan mundur,
menuju persimpangan jalan yang disebutkan Lin Yu. Lin Yu menunggu Coxcomb Head berjalan puluhan meter sebelum perlahan mengikutinya. Tuan He, hati-hati. Tan Kai dari belakang memberitahu Lin Yu dengan sangat gelisah. Meskipun Lin Yu sangat terampil, bagaimanapun juga, pria bersisir ayam ini memiliki pistol di tubuhnya, jadi dia pasti sedikit khawatir, dan tangannya menyentuh pistol di pinggangnya, siap untuk maju kapan saja. Karena jalan jahat ini berada di lereng curam dengan tikungan, Jiguantou dan Lin Yu berada ratusan meter jauhnya ketika mereka menaikinya, dan Yuan Jiang serta yang lainnya di jalan utama di bawah menghilang dari pandangan. Tunggu. Coxcomb Head tiba-tiba berhenti dan menunggu dengan sabar beberapa saat. Melihat Yuan Jiang dan yang lainnya tidak datang, dia terus mundur, matanya mengamati sekeliling sambil mengamati Lin Yu dengan hati-hati. Lin Yu menatap Coxcomb Head dengan mata menyipit. Dia telah mengeluarkan jarum perak di tangan Coxcomb Head, dan memegangnya dengan sangat hati-hati di antara jari-jarinya. Selama Coxcomb Head berani melakukan sesuatu yang aneh, dia akan segera membuangnya, jarum perak. Coxcomb Head menyandera Jiang Yan dan berjalan kembali sebentar. Dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Lin Yu, ada beberapa pabrik yang ditinggalkan di ujung jalan keduanya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak karena bangga. Sambil tersenyum, dia menoleh ke Lin Yu di depan dan berteriak, "Berhenti!" Lin Yu berdiri dengan cepat dan melirik ke arah Coxcomb Tu dan dinding halaman puluhan meter di belakang Coxcomb Tu, mengetahui bahwa Coxcomb Tu berencana melarikan diri dari tembok belakang. Pada saat ini, Lin Yu berada hampir 100 meter darinya, jadi Coxcomb Head yakin bahwa Lin Yu tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, dia tidak melepaskan Jiang Yan dengan tergesa-gesa. Lin Yu penasaran dan menyipitkan mata. Dia membuka matanya dan bertanya dengan ragu, "He Jiarong, kan? Apa hubunganmu dengan Badan Intelijen Militer?" Bab 743, apakah orang-orang di biara sebaik ini? Dia baru saja melihat semua konflik antara Lin Yu dan Yuan Jiang, dan menemukan bahwa Yuan Jiang sengaja menimbulkan masalah bagi Lin Yu di awal, yang menunjukkan bahwa hubungan antara Yuan Jiang dan Lin Yu tidak baik, tetapi pada akhirnya Yuan Jiang masih memilih untuk berkompromi. Tampaknya Yuan Jiang He juga sangat takut dengan He Jiarong ini. Dia penasaran dan ingin tahu dari mana Lin Yu berasal. Dan setelah melihat keterampilan Lin Yu barusan, dia tidak bisa tidak mulai menebak apakah kecelakaan antara pria besar dan pria berwajah merah ada hubungannya dengan anak ini. Saya tidak ada hubungannya dengan Badan Intelijen Militer, tetapi latar belakang saya tidak biasa. Tahukah Anda maksud saya? Lin Yu berbohong dengan santai tanpa tersipu dan jantungnya berhenti berdetak. Badan Intelijen Militer, saya khawatir kepala jengger tidak akan membiarkan Jiang Yan pergi dengan mudah. Dimengerti. Kokem mengangguk, mengetahui bahwa Lin Yu seharusnya menjadi putra tertua dari sebuah keluarga besar di Sangjing. Bisakah kita melepaskannya sekarang? Begitu kamu memasuki area pabrik ini, kamu bisa melarikan diri dengan lancar. Jika kamu menunda lebih lama lagi, itu akan berdampak buruk bagimu. Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa ingin segera melarikan diri. Coxcomb Tu merebut Jiang Yan dari tangannya, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk berpura-pura sangat tenang. Coxcomb tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Lin Yu, berpikir sejenak, lalu menepuk bahu Jiang Yan dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu, berdiri di sini dan jangan bergerak, kalau tidak aku akan segera menembak." Membuka Jiang Yan dan mundur perlahan, sementara pistol di tangannya masih diarahkan ke Jiang Yan. Untuk mencegah Lin Yu mempermainkan, Coxcomb Head melangkah mundur dengan sangat lambat, dan selalu menjaga garis 3 poin antara dirinya, Jiang Yan dan Lin Yu, sehingga Lin Yu tidak dapat melihat ekspresinya. Namun, dengan cara ini, dia tidak bisa melihat tindakan Lin Yu. Lin Yu mengepalkan jarum perak dengan erat di tangannya, dengan urat muncul di punggung tangannya, siap menyerang kapan saja. Jiang Yan, yang berdiri di antara mereka berdua, paling menderita saat ini. Dia menatap Lin Yu dengan air mata berlinang, lapisan tipis keringat keluar dari hidungnya yang gugup, dan tubuhnya sedikit gemetar. Untuk beberapa alasan, setelah kepala yang disisir ayam meninggalkannya, perasaan yang tidak terlihat dan tidak berwujud ini membuatnya semakin ketakutan. Untungnya, Lin Yu tersenyum lembut padanya,
menunjukkan bahwa dia tidak perlu gugup, dan dengan sabar menunggu sampai kepala jengger itu pergi. Faktanya, Lin Yu ingin menangkap binatang seperti Coxcomb Tu yang membunuh tanpa mengedipkan mata dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, dia baru saja berjanji pada Coxcomb Tu bahwa dia akan melepaskannya selama Coxcomb Tu melepaskan Jiang Yan tidak mau. Lin Yu benar-benar berencana untuk memenuhi janjinya dan membiarkan Coxcomb Head pergi. Bagaimanapun, keselamatan Jiang Yan mengalahkan segalanya. Pada saat ini, Coxcomb Head perlahan berjalan ke dinding halaman yang tinggi. Dia berbalik dan melihat rute ke atas dinding. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Dia dengan tajam mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Jiang Yan, tanpa ragu-ragu menarik pelatuknya. Bang! Saat suara tembakan terdengar, jantung Lin Yu bergetar, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya, dan jarum perak itu terbang keluar, tidak menembus kepala jengger, tetapi langsung ke lutut Jiang Yan. Jiang Yan tidak bereaksi sama sekali, dia hanya merasakan mati rasa di lututnya, dan tubuhnya berbalik tajam dan berlutut di tanah. Pada saat yang sama, suara angin kencang melewati telinganya, dan rasa sakit yang membakar tiba-tiba datang bahunya. Saudari Yan, Lin Yu tiba-tiba berteriak dengan mendesak, bergegas menuju Jiang Yan, dan mendukung Jiang Yan sebelum dia berlutut di tanah. Jia Rong. Setelah melihat Lin Yu, Jiang Yan tidak bisa lagi menahan emosi yang bergejolak di hatinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yu dan menangis. Baginya, 2 jam tadi adalah hampir selama 1 abad. Tidak apa-apa, Saudari Yan, tidak apa-apa, aku di sini. Lin Yu memeluk Jiang Yan erat-erat dan sedikit gemetar. Hatinya gelisah, dan dia merasa seperti selamat dari bencana jika tidak, Jiang Yan mungkin terbunuh oleh senjata Jiguantu. Namun, meski peluru tadi tidak melukai nyawa Jiang Yan, peluru tersebut menyerempet bahu Jiang Yan, langsung menghancurkan pakaian Jiang Yan dan menggores kulit bahunya, ada darah merah cerah mengalir keluar, tapi untungnya tidak ada yang serius. Tuan He, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, setelah mendengar suara tembakan, Tan Kai segera bergegas menghampiri orang-orang dan berteriak kepada Lin Yu dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Jiang Yan terluka, segera kirim dia ke rumah sakit. Lin Yu menoleh ke Tan Kai dan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tembok tinggi di kejauhan. Kepala jengger dibuka. Setelah pistol ditembakkan, dia segera memanjat tembok dan melarikan diri. Jia Rong, bagaimana denganmu? Jiang Yan gemetar hebat saat mendengar ini, dan buru-buru meraih Lin Yu, bertanya dengan suara mendesak. Aku akan melampiaskan amarahmu padamu. Lin Yu tersenyum lembut pada Jiang Yan, takut Jiang Yan akan mengkhawatirkannya, jadi dia dengan sengaja mengendurkan nada suaranya. Tidak, Jia Rong, aku baik-baik saja, aku tidak ingin meninggalkan kamu dan aku. Jiang Yan meraih Lin Yu dengan kuat dan berkata dengan mendesak sambil menangis, yang paling dia inginkan adalah tentu saja, Lin Yu ada di sisinya. Kak Yan, aku juga ingin menemanimu, tapi, kakak tertua di mobilmu baru saja diusir oleh mereka dan meninggal secara tragis di jalan. Sandera lain di mobil bersamamu berada dalam kondisi kritis dan nyawanya atau kematian tidak diketahui. Ayah anak laki-laki cantik itu juga dibunuh oleh mereka, serta 2 rekan senegaranya yang dipukuli sampai mati oleh mereka di Jucheng. Lin Yu dengan lembut menjabat tangan Jiang Yan. Saat dia berbicara, suaranya sedikit bergetar, dan dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Dia mendesis, jika saya tidak membantu mereka membalas dendam ini, saya khawatir dan akan merasa tidak nyaman selama sisa hidup mereka, hidupku. Sebenarnya, dia awalnya setuju untuk melepaskan Coxcomb Head. Ayo pergi, tapi sekarang Coxcomb Head telah melanggar perjanjian terlebih dahulu, lalu jika dia mengejar Coxcomb Head sekarang, itu tidak akan dianggap ingkar janji. Mata Jiang Yan berkaca-kaca ketika dia mendengar ini, dan dia melupakan Lin Yu selama beberapa detik. Kemudian dia melepaskan tangan Lin Yu dan berkata dengan lembut, hati-hati, ingat, aku menunggumu kembali. Lin Yu tersenyum sedikit, saya sangat senang dengan pemahaman mendalam, kebenaran, dan penggunaan Jiang Yan. Dia mengangguk penuh semangat kepada Jiang Yan, lalu melihat waktu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat berlari ke samping, menendang dinding,
melompat tinggi, dan dengan cepat naik ke tembok tinggi, dan setelah mendarat, dia mengejar maju dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia tidak melihat kepala Jengger, dia tahu arah ke jalan utama di pinggiran kota. Selama dia mengejar ke arah ini, tidak akan ada masalah. Karena Coxcomb Head hanya bisa berlari ke arah ini. Jika dia berlari ke arah lain dan berlari kembali ke kota, itu sama saja dengan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Faktanya memang seperti yang diharapkan Lin Yu. Setelah kepala yang disisir ayam itu naik ke dinding, dia dengan cepat berlari menuju jalan utama di pinggiran kota. Diam-diam dia merasa bahagia, menduga bahwa Lin Yu seharusnya memegang tubuh istrinya yang sudah meninggal, dan menangis dan meratap. Setelah menembak barusan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia dengan cepat memanjat tembok dan melarikan diri, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Terlebih lagi, dia yakin dengan kemampuan menembaknya sangat stabil dan pasti akan berhasil menembus latar belakang Jiang Yan, jadi dia tidak perlu melihatnya sama sekali. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan untuk membalas dendam terhadap Lin Yu, atau untuk membalaskan dendam saudaranya. Itu murni untuk menunda Lin Yu. Dia tahu bahwa Lin Yu, yang terlalu berduka, pasti tidak memiliki pikiran dan energi untuk mengejar dia, dan jika dia mengembalikan Jiang Yan ke Lin Yu secara utuh, dan mungkin Lin Yu akan menyusul. Sayangnya dia meremehkan kemampuan reaksi Lin Yu. Tepat ketika dia hendak keluar dari area pabrik terbengkalai di mana beberapa pabrik terhubung, dia tiba-tiba merasakan suara aneh datang dari belakangnya, yang sepertinya adalah langkah kaki. Kepala Jengger itu tiba-tiba terkejut, dia berbalik dengan sangat waspada dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, sebuah tinju bercampur dengan suara terobosan udara menghantam ke arahnya. Ekspresi Jengger berubah drastis, tapi reaksinya cepat, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang! Terdengar suara teredam saat tinju mengenai lengan Coxcomb Head. Kekuatan pukulannya di luar dugaan Coxcomb Head. Dia terjatuh ke tanah tanpa perlawanan, dan kelembaman yang besar menyebabkan tubuhnya berguling dengan keras di atasnya tanah, dan menabrak pagar besi yang ditinggalkan di dekatnya. Puff! Coxcomb Head merasakan sensasi tercekik di dadanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan menutupi dadanya. Dia merasa lengannya perih karena kekuatan yang besar, dan dia sedikit gemetar. Apakah orang-orang di biara sebaik ini? Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar perlahan, dan sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat. Ketika Coxcomb Head mendengar kata Hermitage, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia merasa ngeri. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat sosok di depan. Matanya tiba-tiba melebar dan dia tertegun sejenak. Bab 744, jangan gunakan seluruh kekuatanmu. Kamu akan mati. Saat Coxcomb melihat wajah Lin Yu dengan jelas, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia bahkan berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengedipkan matanya dengan keras, punggungnya mati rasa. Dia dipenuhi keringat dingin dan rambutnya berdiri tegak. Dia bingung. Bahkan jika He Jiarong tidak merasa sedih karena kehilangan istrinya, dia setidaknya harus melihat istrinya yang sudah meninggal dan menangis dengan sedihnya, bukan? Ini, bagaimana kamu bisa menyusulnya dalam sekejap mata? Dan setelah memanjat tembok tadi, ketika dia melarikan diri, dia telah menggunakan kecepatan penuh. Dengan kecepatannya, apalagi orang biasa, bahkan elit yang terlatih pun tidak dapat mengejar ketinggalan secepat itu. Namun, dia terkejut, dan reaksi Coxcomb Head cukup sensitif. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik ke belakang Lin Yu, dan berseru, "Siapa?" Lin Yu mendengar seruan ini dan tanpa sadar menoleh dan melihat ke belakang pada saat yang sama. Coxcomb Head mengambil kesempatan itu untuk melakukan kekerasan. Dia menendang tanah dan bergegas menuju Lin Yu dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belati dari tali di betisnya seperti kilat memegang pisau dengan tangan yang lain. Ujung pisaunya mengenai jantung Lin Yu. Bodoh! Tendangan Jengger itu begitu eksplosif sehingga dia tiba di depan Lin Yu dalam sekejap mata. Melihat ujung pisau di tangannya hendak menembus jantung Lin Yu, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, menyadari bahwa Lin Yu tidak lebih dari itu. Tapi yang mengejutkannya adalah saat pedang di tangannya hendak menusuk dada Lin Yu, tiba-tiba pedang itu berhenti.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tampak sangat terkejut. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan ada tangan yang kuat di pergelangan tangannya. Jantungnya berdetak kencang. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Lin Yu sedang menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan menarik, "Ayo, gunakan lebih banyak kekuatan." Coxcomb mengertakkan giginya. Melihat ekspresi Lin Yu yang hampir menghina, dia tiba-tiba merasa dia sangat terhina, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mendorong kakinya dengan keras ke tanah, hampir mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya di tangannya. Pembuluh darah muncul di punggung tangan dan dahinya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Yang tidak bisa kuterima adalah, meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa mendorong ujung pisaunya ke depan bahkan setengah menit pun. Tubuh Lin Yu, sebaliknya, berdiri tegak dan lurus, berdiri di tempat dengan kaki ditekuk, dan dia masih mendorong pergelangan tangan Coxcomb dengan satu tangan. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, apakah pertapaan hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Selain sengaja membuat jengkel kepala jengger, kata-kata Lin Yu juga agak mengejutkan. Meskipun kepala jengger lebih kuat dari pasukan khusus biasa lebih kuat, bahkan lebih kuat dari orang-orang di organisasi Shenmue, tapi Lin Yu menghadapinya tanpa usaha apapun. Faktanya, apa yang Lin Yu tidak ketahui adalah bahwa setelah berlatih tubuh murni tertinggi dan menambahkan bantuan materi surgawi dan harta duniawi, kebugaran fisik dan kemampuannya juga meningkat ke tingkat yang baru, jadi sekarang kekuatannya hampir bisa secara langsung hancurkan kepala Coxcomb. Sialan, Ji Guantou melihat bahwa semua kekuatan di tubuhnya tidak sebanding dengan tangan Lin Yu. Dia tahu bahwa dia pasti bukan lawan Lin Yu dalam hal kekuatan. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menendang Lin Yu dengan tajam di saat yang sama, menyerang Lin Yu dengan teknik pedang yang sangat tajam. Yah, ini agak menarik. Mata Lin Yu berbinar ketika dia melihat teknik pedang Coxcomb Tu, dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia melihat bahwa teknik pedang Coxcomb Tu unik dengan caranya sendiri, dan setiap gerakannya sangatlah rumit. Dia menduga itu adalah teknik pedang di dalam biarawan. Lin Yu menghindari belati Coxcomb Head dengan santai, dan tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena dia ingin memahami rutinitas kungfu Coxcomb Head untuk memperdalam pemahamannya tentang biara. Dia tahu bahwa suatu hari dia harus berperang melawan biara ini, jadi dia mengenal dirinya sendiri dan musuhnya, dan dia tidak akan pernah dikalahkan dalam 100 pertempuran. Lin Yu sedang berjalan-jalan, tetapi Coxcomb berkeringat deras. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak mampu bersaing dengan Lin Yu dalam hal kekuatan, tetapi bahkan langkah kaki dan keterampilan pedang yang selalu dia banggakan tidak dapat menyakitinya. Untuk Lin Yu, berusaha lebih keras. Saat ini, jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu akan mati. Lin Yu berkata kepada Coxcomb Head dengan tenang, dengan nada dingin di nadanya nyawa kepala. Ketika Coxcomb Head mendengar kata-kata Lin Yu, dia bergidik di dalam hatinya, dan dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan menembus ke dalam tulangnya. Pada saat ini, dia sepertinya akhirnya mengerti bahwa Yuan Jiang akan berkompromi dengan Lin Yu setelah dicubit oleh leher Lin Yu sekarang. Coxcomb Head tahu bahwa kata-kata Lin Yu bukan hanya kata-kata, dia sepertinya mencium bau kematian, tentu saja dia tidak menahan diri sama sekali. Dia memaksimalkan potensinya dan bekerja lebih keras untuk menyerang Lin Yu hanya setetes di ember. Masih tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yu. Lin Yu juga sepertinya melihat bahwa Coxcomb Head telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan tahu bahwa tidak perlu menyeretnya ke bawah. Ketika Coxcomb Head ditusuk dengan pisau, dia tiba-tiba menghindar, lalu meraih lengan Coxcomb Head dan menariknya dengan kuat, memanfaatkan peluang tersebut. Saat Ji Guantou melompat ke depan, dia menendang lekukan kaki Ji Guantou. Retak, lutut Coxcomb Head ditendang hingga berkeping-keping, kakinya langsung ditekuk ke dalam dengan sudut yang menakutkan, tubuhnya berayun, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wow, Coxcomb mengatupkan giginya erat-erat, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Namun, dia tetap tidak mengeluarkan teriakan apapun di bawah rasa sakit yang hebat. Tanah dengan tangannya tiba-tiba mengayunkan belati di tangannya, dan melemparkannya dengan keras ke arah Lin Yu. Lin Yu meraih belati yang terbang di udara,
lalu bergegas ke depan dan menendang bahu Jiguantou dengan kekuatan besar. Retak, terdengar suara patah tulang lagi, dan tubuh Coxcomb terjatuh lagi ke tanah. Dia merasa separuh tubuhnya akan hancur, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun. Ku bilang, jangan gunakan seluruh kekuatanmu, kamu akan mati. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan. Masih belum menggunakan seluruh kekuatanmu. Ketika Coxcomb Head mendengar kata-kata ini, dadanya dipenuhi amarah, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sial, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bahkan memaksimalkan potensinya. Tapi dia masih hancur, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, dia ketakutan dan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya He Jiarong ini. Lin Yu memperhatikan dengan cermat belati yang baru saja dilemparkan oleh Coxcomb Head kepadanya, dan menemukan bahwa belati ini tidak ada bandingannya dengan belati baja hitam asli, dan tidak ada gagang yang melilit gagangnya yang mirip dengan belati baja hitam. Jin Seng merasa sedikit kecewa, lalu berbalik dan bergegas ke sisir ayam. Kepala itu berkata, dibandingkan dengan belati baja gelap di biaramu, belati milikmu ini benar-benar jauh tertinggal. Kepala Coxcomb tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Melihat dengan kaget di wajahnya Lin Yu, dia sangat terkejut karena Lin Yu telah melihat belati baja hitam itu. Katakan padaku, apa posisimu di pertapaan? Di mana markas besar pertapaanmu? Apa hubunganmu dengan aliansi Master Pedang? Mengapa kamu mencari dokumen tentang garis hidup Yanxia? Untuk siapa kamu bekerja? Bekerja. Lin Yu berjongkok sambil memainkan belati di tangannya, dan menanyakan beberapa pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Jiguantou menjadi lebih terkejut ketika dia melihat Lin Yu mengetahui banyak hal. Kemudian wajahnya menjadi gelap dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, apakah kamu dari militer Yanxia? Benar saja, kalian orang Yanxia semuanya pembohong. Petik 2. Terima kasih padanya. Aku baru saja mempercayai Lin Yu, berpikir bahwa Lin Yu adalah seorang pemuda dari keluarga besar. Lagi pula, adalah normal bagi seorang pemuda seperti ini untuk berlatih kungfu sejak dia masih kecil. Aku akui aku berbohong kepadamu tentang masalah ini, tapi aku hanya berjanji akan melepaskanmu, dan aku sangat ingin melepaskanmu, tapi sayang sekali kamu mengingkari janjimu dulu. Petik 2. Hati Coxcomb Head bergetar ketika dia mendengar ini, dan ekspresi penyesalan tiba-tiba muncul di matanya. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata sambil menyeringai, bahkan jika kamu membunuhku, istrimu tidak akan melakukannya, bertahan hidup. Dia karena kamu baru saja mati, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dalam penyesalan dan kesakitan, hahaha. Oh, aku lupa memberitahumu. Aku khawatir ini akan mengecewakanmu. Istriku tidak dipukuli sampai mati olehmu. Dia hanya mengalami luka kecil di bahunya. Lin Yu melirik sekilas ke kepala yang disisir ayam, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang bodoh. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kepala jengger itu gemetar, menggelengkan kepalanya tak percaya, dan berkata dengan cemas, sama sekali tidak mungkin aku melewatkan tembakan itu. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu pisau itu sudah menusuk pahanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit pendek. Oke, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Apa posisimu di biara? Apa struktur internalmu? Apa hubunganmu dengan Tuosha? Lin Yu tidak memiliki emosi di matanya berkata, jawab pertanyaanku, dan aku akan membuat kematianmu lebih nyaman. Bab 745 Tengkorak dan 21. Chicken Guan gemetar karena sakit kepala, dan keringat mengucur di wajahnya. Namun, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba tertawa dengan ganas, dan suaranya menjadi semakin keras. Lin Yu menatapnya dengan mata menyipit, berpikir bahwa dia terstimulasi. He Jiarong, karena kamu tahu bahwa aku adalah anggota biarawan, izinkan aku memberitahumu bahwa biarawan kita tidak akan pernah melepaskan musuh-musuhnya. Jika kamu membunuhku, kamu akan tinggal di biarawan selama sisa hidupmu. Selama perburuan, kamu tidak akan dilepaskan sampai kamu mati. Setelah kepala yang disisir ayam selesai tertawa,
dia terengah-engah dan menatap Lin Yu dengan tatapan yang sangat dingin, dengan racun yang kuat di nadanya. Lin Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, urutan kata-katamu sepertinya terbalik. Tepatnya, seharusnya akulah yang akan mengumpulkan pertapaanmu sampai anggota terakhir dari pertapaanmu meninggal. Ya, organisasi Shenmu yang didambakan Yan Xia adalah organisasi yang harus dilenyapkan. Bahkan aliansi Grandmaster Kendo di belakang organisasi Shenmu tidak dapat dilepaskan di masa depan. Pertapaan yang membunuh begitu banyak rekan HRY secara alami akan menjadi lebih penting. Oleh karena itu, meskipun biarawan tidak mendatanginya di masa depan, dia mungkin akan membawa orang ke perbatasan untuk membantu Tuan He menyingkirkan biarawan sepenuhnya. Hahaha. Coxcomb Head tertawa lebih keras ketika mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang konyol, dan mencibir, He Jiarong, setelah kamu melihat kekuatan biara kami, kamu akan tahu bahwa kalimat ini adalah sangat bodoh. Ketika saatnya tiba, biara kami akan membunuh semua orang di Departemen Intelijen Militermu satu persatu. Ah! Kepala Jengger tiba-tiba menjerit lagi, karena Lin Yu belati di tangannya menusuk miliknya paha lagi. Pertapaanmu sangat kuat, bukankah nyawamu masih di tanganku? Jika aku membunuhmu, semudah membunuh seekor ayam. Lin Yu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi di wajahnya bisa menjadi tirani jika saya tidak memiliki benih. Dan, izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang Anda akan memilikinya. Aku akan membunuh setiap orang di biaramu semudah aku membunuhmu. Wajah Coxcomb memerah saat dia tersedak oleh kata-kata Lin Yu. Dadanya naik turun karena amarahnya, dan napasnya menjadi cepat. Tiba-tiba dia menyadari bahwa meskipun itu pertengkaran, dia bukan tandingan Lin Yu. Oke, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di pertapaan? Lin Yu berkata sambil mengeluarkan jarum perak tipis dan bersiap untuk menggunakan jarum pemakan tulang. Hal yang paling tidak dia takuti adalah Jengger. Dia pria yang tangguh, tetapi jika dia mendapat satu suntikan, dia akan tetap menangisi ayah dan ibunya. Coxcomb Head mendengus dingin, dan menatap Lin Yu dengan dingin. Tiba-tiba, bibirnya bergerak, dan suara menderu terdengar. Kemudian dia melihat wajah Coxcomb Head langsung berubah menjadi ungu dan biru, dan cairan hitam kental keluar dari mulutnya. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia melihat ini, dan dia buru-buru menepuk dada Ji Guantou. Ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa mulut Ji Guantou penuh dengan darah, dan hampir setengah lidahnya hampir lepas. Turun. Kilatan kejutan melintas di mata Lin Yu. Dia jelas tidak menyangka bahwa kepala Jengger akan begitu kejam padanya. Kebanyakan orang tidak dapat menahan rasa sakit yang parah seperti ini. Ini menunjukkan betapa sesatnya organisasi kepala Jengger ini di dalam. Kamu memang cukup berani, tapi ada harga yang harus dibayar untuk memiliki keberanian. Karena kamu memilih mati dalam kesakitan, maka aku akan membantumu. Wajah Lin Yu menjadi dingin, mengetahui bahwa kepala Jengger saat ini tidak ada gunanya dia, jadi untuk bersiap mengirim Ji Guantou kembali ke barat, memikirkan mereka yang mati di bawah Ji Guantou, dan memikirkan tembakan dingin yang ditembakkan Ji Guantou ke Jiang Yan barusan, Lin Yu tentu saja tidak bisa membiarkan Ji Guantou mati dengan cepat. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan kepada Coxcomb, tahukah kamu bahwa bagi manusia, hal yang paling menyakitkan bukanlah kematian, karena betapapun takutnya kamu, kematian akan berlalu dalam sekejap. Hal yang paling menyakitkan adalah kamu merasa hidup ditarik dari raga, namun tidak mampu berbuat apa-apa harapan. Saya seorang dokter, jadi saya bisa membiarkan Anda menikmati proses kematian, yang dapat dianggap sebagai hadiah terakhir saya untuk Anda. Kepala ayam itu gemetar ketika mendengar kata-kata Lin Yu dan menatap Lin Yu dengan ngeri, meskipun dia tidak takut mati, tapi dia takut akan siksaan yang tiada akhir. Dia menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk membungkuk, mengulurkan tangannya untuk meraih belati di kakinya, dan ingin meraih belati itu dan memotong dirinya sendiri, tetapi Lin Yu tiba-tiba meraih lengannya, memutarnya dengan keras, dan memaksanya. Lengannya dipelintir menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, Lin Yu tiba-tiba berdiri dan menginjak kaki kiri Coxcomb lainnya yang masih utuh. Terdengar bunyi, klik, dan suara tulang patah. Sejak itu, anggota tubuh Coxcomb telah cacat total,
dan Chicken Guan mengalami sakit kepala dan bagian putih matanya berputar ke belakang, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Lin Yu meraih belati yang tertancap di kaki Ji Guantou, dan dengan lembut membuat sayatan berukuran sedang di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Ji Guantou, membiarkan kesegaran mengalir keluar secara perlahan. Lin Yu kemudian berdiri tegak, menatap Coxcomb Head, yang wajahnya penuh kesakitan tetapi masih sadar, dan berkata, nikmati 10 menit terakhir sebelum kematianmu. Binatang sepertimu akan terkutuk bahkan jika mereka masuk neraka. Ini penggorengan. Sebenarnya, Lin Yu bukanlah orang yang kejam, tapi dia merasa metode kematian ini masih terlalu ringan untuk iblis pembunuh seperti Coxcomb Head. Setelah berbicara, Lin Yu membungkuk dan memeriksa logo di lengan jengger, dan menemukan bahwa itu memang berbeda dari yang ada di tali brokat kuning. Dia membuang tangan jengger yang berdarah, dan hendak berbalik dan pergi, tapi saat itu, dia secara tidak sengaja melirik dan tiba-tiba melihat kalung berwarna putih keperakan terlepas dari kerah kepala jenggernya. Lin Yu tidak bisa menahan cemberutnya, dan melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Dia mengulurkan tangan dan menarik kalung di leher kepala jengger, dan menemukan ada pelat besi perak digantung di bagian bawah kalung. Pelat besi itu diukir dengan tengkorak yang penuh celah. Jauh lebih ganas dan menakutkan dari tengkorak biasa, dan ada nomor yang terukir di bagian belakang pelat besi itu 21. Lin Yu melihat pelat besi itu dengan hati-hati, lalu melirik ke arah Coxcomb Head, yang matanya menjadi kabur, dengan hati-hati meletakkan pelat besi itu, lalu berbalik dan dengan cepat melipatnya ke arah dia baru saja berlari. Ketika dia setengah jalan, dia kebetulan bertemu dengan sekelompok petugas patroli dan tentara yang sedang menggiring anjing polisi ke arahnya. Lin Yu mengarahkan mereka ke arah umum Coxcomb Head dan meminta mereka untuk perlahan melihat ke arah itu. Dia tahu bahwa meskipun sekelompok orang menemukannya, Coxcomb Head pasti sudah mati. Benar saja, ketika patroli ini menemukan Coxcomb, tanah tempat Coxcomb tergeletak sudah berlumuran darah dalam jumlah besar. Wajah Coxcomb membiru dan keriput, mulutnya terbuka lebar, dan rongga matanya cekung, seolah-olah dia telah dikeringkan oleh vampir. Karena Tan Kei mengirim Jiang Yan ke markas besar Departemen Keamanan, Lin Yu langsung bergegas ke markas besar Departemen Keamanan setelah keluar dari pabrik. Setelah meninggalkan kota asal, saya bertanya kepada Lin Yu dan Jiang Yan bagaimana keadaan mereka. Lin Yu memberitahu Sue Qin dan Ye Qingmei tentang situasi di pihaknya. Setelah mengetahui bahwa Jiang Yan terluka, mereka berdua khawatir. Setelah menutup telepon, mereka bergegas ke rumah sakit, bahkan sebelum Lin Yu tiba. Saudari Yan, kamu baik-baik saja. Lin Yu bergegas begitu dia memasuki bangsal, dan memeriksa luka Jiang Yan yang dibalut dengan sangat gelisah. Dia melihat bahwa itu hanya goresan, bukan masalah besar, dan kemudian nadanya bertambah. Tuan Sue, kakak perempuan, apakah kamu baik-baik saja juga? Lin Yu menoleh untuk melihat Sue Qin dan Ye Qingmei, dan bertanya dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Sue Qin dan Ye Qingmei menggelengkan kepala dengan lembut. Jiarong, maafkan aku, ini semua salahku kali ini. Sue Qin menggigit bibirnya dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, jika aku tidak meminta Yan Yan dan yang lainnya pergi melihat rumah hari ini, aku tidak akan. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kamu tidak tahu ini akan terjadi. Sebelum Sue Qin selesai berbicara, Jiang Yan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Sue Qin, tersenyum lembut padanya. Hari ini King dan aku sangat ketakutan. Terima kasih kamu telah menjaga kami di saat krisis. Kalau tidak kami berdua akan terjepit sampai mati oleh orang banyak. Ya, Tuan Sue, ini bukan urusan Anda. Ye Qingmei juga mengangguk dan berkata kepada Jiang Yan, Yan Yan, saya akan mengambil cuti hari ini untuk menjagamu di rumah. Aku tidak terlalu mual. Petik 2. Jiang Yan tersenyum. Yah, sebenarnya aku juga takut dan ingin istirahat di rumah. Ye Qingmei tersenyum malu-malu. Aku juga takut. Sue Qin tersenyum dan meraih tangan Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan berkata dengan emosi, kita bertiga telah melalui suka dan duka bersama kali ini. Lin Yu merasakan dalam hati ketika dia melihatnya pemandangan yang harmonis ini. Saya sangat lega melihat keterkejutan tadi hanya berdampak kecil pada mereka bertiga. Dia begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan nafas panjang,
lalu memanggil Tan Kai di pintu dan segera berjalan keluar dari bangsal. Dia berkata kepada Tan Kai dengan ekspresi serius, apakah kamu tahu di mana para pembunuh ini berasal? Tan Kai sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu dia menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidaktahuannya. Apakah kamu mengenali benda ini? Kata Lin Yu, mengeluarkan pelat besi berukir, tengkorak, dan 21 di tubuh Kokem Head dari sakunya, dan menggantungnya di depan Tan Kai.